bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Hai, saya Kansa Lutfia dengan NIM 20941 dari RA7. Saya ingin menjelaskan satu materi tentang kompensasi, penghargaan, reward, dan punishment. Apa sih pengertian dari kompensasi itu? Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi mereka kepada organisasi atau perusahaan tersebut. Terus bentuk kompensasi dapat berupa gaji, tunjangan, bonus, insentif, dan bentuk lainnya yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Terus tujuan utama kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan agar berkinerja tinggi demi mencapai tujuan perusahaan tersebut. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi itu kemampuan perusahaan, kondisi keuangan, dan kemampuan ekonomi perusahaan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran kompensasi itu yang diberikan oleh karyawannya. Perusahaan harus menyesuaikan dengan pendapat dan laba yang diperoleh. Terus ada produktivitas karyawan. Semakin produktif seorang karyawan, maka kompensasi yang diterima juga cenderung lebih tinggi. Perusahaan akan menghargai kinerja dan kontribusi karyawan yang memberikan nilai tambah. Terus ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah mengeluarkan peraturan terkait standar upah, minimum, tunjangan, dan hak lain yang harus dipenuhi perusahaan. Hal ini tuh mempengaruhi struktur kompensasi yang diberikan gitu. Terus penawaran dan permintaan tenaga kerja, tingkat ketersediaan dan kebutuhan akan suatu profesi atau keahlian juga menjadi faktor yang mempengaruhi kebesaran tuh kompensasi. Semakin langka, semakin tinggi kompensasi yang ditawarkan. Terus ada tujuan kompensasi. Yang pertama, menarik talenta. Kompensasi kompetitif memungkinkan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan berbakat. Terus yang kedua tuh ada memotivasi karyawan. Paket kompensasi yang menarik dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Yang ketiga ada mempertahankan keadilan internal. Kompensasi yang sesuai dan adil dapat mendukung lingkungan kerja yang harmonis gitu. Yang keempat tuh ada memenuhi peraturan. Perusahaan harus mematuhi peraturan tersebut tuh, standar upah minimum dan praktik kompensasi yang adil. Kompensasi bagi perusahaan tuh apa aja sih? Meningkatkan produktivitas, kompensasi yang kompetitif, memotivasi karyawan untuk bekerja dengan lebih produktif, sehingga meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Mempertahankan talenta. Sistem kompensasi yang adil dan menarik membantu perusahaan mempertahankan karyawan berbakat, mencegah terjadinya turnover yang tinggi gitu. Terus selanjutnya tuh ada meningkatkan reputasi. Paket kompensasi yang kompetitif dapat meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di pasar tenaga kerja, menarik kandidat potensi. Manfaat kompensasi bagi karyawan itu apa aja sih? Keseimbangan finansial yang pertama. Kompensasi yang adil dan kompetitif membantu karyawan memenuhi kebutuhan finansial mereka dan mencapai stabilitas keuangan. Terus motivasi dan kepuasan kerja. Kompensasi yang memadai menjadi motivasi kuat bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dan merasa dihargai oleh perusahaan. Selanjutnya ada pengembangan karir. Nah, skema kompensasi yang komprehensif mendorong karyawan terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan posisi mereka dalam organisasi. Selanjutnya ada
dilakukan oleh karyawan tersebut gitu. Kompensasi tidak langsung terdiri dari tunjangan, asuransi, fasilitas lain yang diterima karyawan sebagai bagian dari hak karyawan. Terus kompensasi berjangka. Kompensasi itu berjangka tuh kayak mencakup pensiun, pesangon, terus dan tunjangan hari tua sampai kerja berakhir gitu. Terus konsep reward dan punishment ya. Reward itu adalah bentuk pengakuan, penghargaan atau insentif yang diberikan kepada karyawan atas kinerja karyawan tersebut. Atas kinerjanya tuh yang bagus gitu, kontribusi dan hasil kerja yang baik. Reward dapat berupa promosi, kenaikan gaji, bonus, atau bentuk lainnya. Yang kedua itu ada punishment. Punishment adalah bentuk tindakan disiplin atau hukuman gitu ya, yang diberikan kepada karyawan atas kayak pelanggaran, terus kesalahan, atau kinerja yang terlalu buruk. Punishment dapat berupa teguran, penurunan jabatan, pemotongan gaji pun bisa dia, atau bahkan pemutusan hubungan kerja, atau akhirnya itu di-cut gitu ya. Terus keseimbangan reward dan punishment. Pemberian reward dan punishment harus dilakukan secara seimbang, harus balance gitu, dan adil untuk mendorong kinerja si karyawan yang optimal. Reward akan memotivasi karyawan, sedangkan punishment akan memperbaiki perilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan harapan perusahaan tersebut.